Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 11 ini, Bapak akan mengajarkan kalian tentang mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran instalasi penerangan listrik, Bapak ingin menjelaskan dulu apa saja sih nanti yang akan kita pelajari satu semester ke depan, bahkan 2 semester nanti. Nah, di sini ada namanya kompetensi dasar dan kompetensi dasar. Nah, di sini ada yang 3.1 sampai 3.19 dan di sebelahnya 4.1 sampai 4.19. Maksudnya apa itu, Pak? Jadi kompetensi dasar ini adalah materi tentang pembelajaran yang akan kita pelajari nanti selama di kelas 11. Tapi perlu dipahami, untuk instalasi penerangan listrik itu diajari di 2 kelas. Maksudnya yang pertama di kelas 11 dan nanti kalian akan melanjutkan di kelas 12. Nah, untuk di kelas 11 kalian dititik beratkan hanya untuk mempelajari tentang yang pertama, memahami instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan peraturan umum atau PUIL. Jadi PUIL itu singkatan dari peraturan umum instalasi listrik. Kemudian ada menentukan tata letak komponen instalasi pada bangunan sederhana. Kemudian menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Kemudian menentukan komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana seperti rumah tinggal, sekolah, atau rumah ibadah. Kemudian ada lagi nanti materi tentang menerapkan prosedur pemasangan instalasi PHB lampu penerangan pada bangunan sederhana sesuai dengan PUIL. PUIL itu adalah peraturan umum instalasi listrik. Nah, nanti ini akan kita pelajari juga tentang PUIL. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan prosedur pengumuman tahanan isolasi sederhana. Kemudian menerapkan prosedur pemasangan komponen instalasi listrik pada bangunan industri kecil. Industri kecil ya seperti untuk yang industri kecil ini sudah nanti kalian akan pelajari di kelas 12. Nah, untuk yang 3 fasa, penerangan 3 fasa, instalasi 3 fasa itu nanti akan dipelajari di kelas 12. Nah, di kelas 11 kita akan mempelajari hanya tentang yang satu fasanya saja dulu. Nah, nanti selain kita mempelajari tentang pembelajaran instalasi rumah tinggal, sekolah, rumah ibadah sesuai dengan PUIL, kita juga akan mempelajari tentang ini, instalasi penerangan jalanan umum. Nah, jadi apa yang selama kalian lihat di jalanan itu akan kita pelajari nanti. Gimana sih cara penerapannya, misalnya pada saat malam hari, sore menjelang malam, kok tiba-tiba lampu itu menyala sendiri. Apakah ada saklarnya atau bagaimana, atau secara otomatis? Nah, nanti kita pelajari itu. Nah, nanti ada juga menentukan jumlah bahan dan biayanya untuk penerangan di jalan umum tuh berapa kira-kira nanti. Nah, ini yang mungkin agak menarik, nanti kita akan belajar tentang smart building. Jadi maksudnya smart building itu contoh, misalkan nanti kalian masuk ke rumah, buka pintu, lampu menyala sendiri. Jadi tanpa kalian tekan saklar, jadi lampu menyala otomatis. Nah, dia mendeteksi ada orang masuk dan lampu menyala. Nah, itu nanti otomatis menggunakan sebuah sensor. Nah, sensor apakah itu? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Bisa juga nanti kalian misalnya
menyalakan lampu, peralatan elektronik menggunakan remote misalnya, hanya satu remote itu bisa. Kita menggunakan smart building namanya. Nah, kita akan mempelajari satu-satu nanti tentang instalasi penerangan listrik di kelas 11 ini. Nah, sini sudah Bapak rangkum. Nah, di instalasi penerangan listrik di kelas 11 dititik fokuskan nanti kalian akan mempelajari tentang PJU, penerangan jalan umum, instalasi rumah, ibadah, dan tadi yang sudah Bapak sampaikan, dan smart building atau bangunan yang cerdas. Sepertinya nanti akan menarik, beda kalian pas di kelas 10 pas pelajaran PDE Pak Arif, kalian belajar instalasi penerangan tapi mungkin hanya bermainan saklar, tunggal, seri, menghidupkan lampu 1, 2. Nah, nanti di instalasi penerangan listrik ini kita akan menggunakan banyak saklar, benar-benar mentitik fokuskan seperti di kehidupan aslinya. Nah, nanti di ruang 28 itu sudah disediakan tempat prakteknya. Jadi ntar ada ruang tamu, ada teras, ada dapur. Nah, di situ kalian akan mempraktekkannya bagaimana sih cara masangnya. Sudah dijelaskan di situ nanti. Nah, untuk selanjutnya, Pak, PJU itu maksudnya gimana sih? Oke, ini langsung Bapak jelaskan PJU. Oke, langsung kita browsing nih. Bapak jelaskan PJU. Penerangan jalan umum. Nah, ini PJU. Nah, kalian pasti terbayangkan bagaimana PJU. Nah, PJU seperti ini. Di jalan-jalan ada yang memakai kabel, ada yang memakai panel surya, dan ada yang lampu-lampu PJU ini kan kalau sudah sore hari, udah menjelang malam dia otomatis hidup, dan ketika pagi hari, ketika ada cahaya dia otomatis mati. Nanti kita akan mempelajarinya gimana caranya. Nanti kita juga akan menghitung cahayanya ada berapa. Di suatu rumah itu harus menggunakan berapa dayanya, berapa daya sebuah lampu cahaya yang pas untuk di sebuah ruangan. Misalnya di ruangan hanya ukuran 3x2 yang bagus untuk mata itu seperti apa. Nah, di situ akan kita pelajari nanti. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah yang pertama, mencari penjelasan apa yang dimaksud dengan PJU. Apa yang dimaksud dengan PJU? Penerangan jalanan umum. Apa yang dimaksud dengan ini? Tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua, saklar jenis apa saja yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, jadi kalian mencari di internet atau di Google, apa sih yang dimaksud dengan penerangan jalanan umum tuh? Gimana cara kerjanya? Kalian cari di internet, setelah dapat kalian rangkum, kalian resume. Kemudian yang kedua, saklar jenis apa saja yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, ini kalian cari, kalian tulis apa saja yang sudah dipelajari, entah saklar tunggal atau seri atau silang, apa yang sudah dipelajari. Karena nanti Bapak ingin tahu setelah kalian memberitahu Bapak saklar yang sudah dipelajari,
Jadi Bapak hanya mengulang dikit saja untuk saklar yang sudah dipelajari. Untuk yang belum pelajari nanti Bapak akan menjelaskan dengan lebih detail. Contoh, mungkin kalian saklar silang belum belajar. Nah, Bapak akan menjelaskan lebih panjang lagi untuk saklar silang ya. Oke. Nah, tugas ini kalian kirim tugasnya kalian tulis di buku. Ingat, bukunya tidak boleh diganti-ganti. Hanya satu buku di pelajaran instalasi penerangan listrik ini. Buku ini akan dikumpul di akhir semester. Bapak akan tagih. Jadi tidak ada menggunakan setiap tugas pakai buku yang lain tidak ada. Tidak akan Bapak terima. Jadi dikerjakan di satu buku, tulis bukunya instalasi penerangan listrik. Nah, untuk tugas ini dikirim melalui email. Emailnya apa, Pak? Emailnya adalah tugaslistrik01@gmail.com. Nah, ini emailnya. Silakan kalian kerjakan di buku, kalian foto, beri nama di atasnya, kemudian kirim tugas ini ke email yang telah Bapak berikan ini. Oke, dapat dimengerti? Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tugasnya Bapak tunggu sampai jam pembelajaran selesai. Untuk absensi tolong diisi, karena jika kalian tidak mengisi absensi, maka Bapak menyatakan kalian alfa. Dan jika alfanya sudah melebihi dari 3 kali atau 3 kali tidak mengisi absen nanti, maka Bapak nyatakan nilai di bawah KKM. Atau nanti kalian membuat surat perjanjian dengan guru BK. Paham sampai di sini? Bapak rasa sudah jelas. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA. Mungkin itu saja dari Bapak. Oh iya, ada satu lagi. Nanti di absen ada yang namanya kalian patut ini ya, menggunakan aplikasi timestamp. Biasa yang kalian mungkin sudah pernah gunakan juga. Biar nanti kalian ketahuan di situ. Kalian mengerjakan tugas ini dan melihat video Bapak ini pada saat jam berapa. Apabila pada saat di luar jam pelajaran, maka tugasnya tidak Bapak terima. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.